Selamat pagi. Hi, good morning. Iwet kita invite. Dia udah langsung. Yuk. Pakai baju apa nih hari ini, Pak Iwet? Good morning. Waduh. Hai. Katanya nggak punya kerja tiap hari. Sibuk ya? Hai, selamat pagi. Selamat pagi dari Jakarta untuk yang di Tokyo dan dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi semua. Hai, untuk yang hari ini mau interview pekerjaan, good luck sayang. Siapa yang interview? Itu tadi Skandinavia. Gabung ke Geng Duet deh, ke WhatsApp channel Geng Duet. Aku tadi pagi baru kasih satu materi bagus dari LinkedIn. Oh ya? Iya, nggak baca. Belum buka, sabar. Mengenai pertanyaan-pertanyaan sulit dalam interview. Oh. Iya, terus dikasih tahu pertanyaan ini tuh sebenarnya objektifnya apa. Terus arahan untuk menjawabnya seperti apa, gitu. Oh. Bagus deh. Jadi why actually the interviewer asked that question gitu. Correct. Kalau tahu alasannya apa, lu pasti akan lebih mudah memformulasikan jawaban lo. Betul karena kadang-kadang interviewer tuh nggak langsung straight to the point nanyanya. Nggak misalnya gini, pertanyaannya kalau straight to the point tuh apa kelemahan kamu? Apa kelebihan kamu? Mereka nggak akan nanya kayak gitu. Oh, Jadi, kan kayaknya pick me ya kalau langsung nanya gitu ya. Terus ada lagi yang kayak misalnya, kamu pernah mengalami situasi di mana kamu miss dengan deadline nggak? Terus gimana cara kamu mengatasinya gitu? Oh. Terus ada lagi pertanyaan, pernah nggak kamu ngalamin kejadian yang tidak menyenangkan terkait dengan project yang kamu jalankan dan kamu harus report ke klien? Gimana cara reportnya gitu? Oh, menarik sekali. Walaupun nggak punya account LinkedIn bisa buka, Kak. Aku udah screen capture. Aduh, terima kasih ya, Kak. Nuhun, Kasep. Sami-sami sawang sulna. Ada tuh di profil TikTok semua lengkap. Profil TikTok aku tinggal diklik. Oh iya, cara bergabungnya ya. Iya, itu terus YouTube aku sengaja kirim yang bukan video supaya bisa diresapi bacanya gitu. Terima kasih ya Kak ya. Soalnya kayaknya banyak nih geng duet yang lagi mau interview kerja gitu ya. Dari semalam juga aku sibuk ngebalesin sama bacain DM-nya geng duet yang cerita gitu. Beberapa makin banyak yang di layoff. Dia bilang katanya udah feeling sih Mas Dev dari sebulan ini gitu ya. Kayaknya kok makin oleng kapal di kantor. Ternyata benar kejadian. Jadi semangat semuanya. Tuhan tutup satu pintu, ada satu pintu lain yang pasti akan terbuka, ya kan? Tuhan tutup satu pintu, 5 pintu kebuka. Aduh dan pepesung tuh dia Kang. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gue ambil satu kartu nama dulu ya. Kemarin tuh gue datang ke sebuah acara, terus abis itu dia suka nonton kita, gue sampai kaget. Lu mau say hi? Iya. Oh, sok. Bentar ya. Sambil diambil, aku mau menyapa nih teman-teman yang sudah bergabung. Sudah 1,7. Terima kasih sudah di-tap-tap, sudah di-share, diceritain ke teman-teman. Ada beberapa pendengar baru siaran pagi kita. Thank you so much sudah senantiasa bergabung Senin sampai Jumat pokoknya. Jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan kita tuh punya komunitas, kita punya pengumuman yang biasa kita drop, pengumuman kita lengkap ada di profil TikTok aku tuh, ya. Aku tuh sekalian mau menyapa Natalia, ini juga geng duet. Geng duet ini tinggal di Bali, tapi sayangnya ini dari B2, jadi hanya yang makan B2 aja yang bisa menikmati. Natalia ini punya peternakan web di Bali. Kerupuk kulit ya? Iya, kerupuk kulit B2. Namanya Natalia Farm Bali.
Natalia Farm Bali gitu ya. Iya, Nah, iya, iya. ini tuh B2-nya organik. Gue juga bingung sih kalau organik tuh gimana. B2 organik tuh kayak gimana, Kak? Mungkin B2-nya makannya sayur organik sama coconut oil sama yang living gitu kali ya. Gitu kali ya. Dia temenan pasti sama ani-ani organik ya, Kak ya? Aneh-aneh organik ya. Go green. Go ani-ani go green, bener. Ani-ani yang sustainability ya. Iya, sustainability. Iya. Kok nggak nanya? Kok suaranya kayaknya pelan gitu? Kenapa gitu? Tanya dong. Enggak, kamu tuh nggak pelan, kamu tuh lirih. 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 Iya, tanya dong. Kenapa kok suaranya lirih gitu? Aku boleh nggak sih aku menebak? Boleh. Mungkin Pak Iwet sedikit banyak refleksi diri semalam ya. Pak Iwet berpikir, aku hidup nggak punya hutang, tapi kekayaanku belum 5,4 T. Aku harus bekerja lebih giat. Begitu Pak Iwet. Selirih itu. Lu ya, mulut lo deh. Loh, Lo tuh bener-bener deh. itu tuh kebanggaan aku loh, Pak Iwet. Jarang-jarang loh ada pujaan hati aku tuh, apa ya, actionnya tuh commendable. Kalau bahasa Inggris tuh kalau nggak salah. Lu Terpuji, Bo. Lagi gonjang-ganjing pemberantasan korupsi. Dia lapor. Gue lapor ya. Sebelum jadi menteri gue udah tajir. Jangan utak-atik. Iya dong, kan itu maksudnya. Ini harta aku. Aku udah punya sebelum kerja loh, Nek. Gitu, Nek. Dan dia hidup nggak punya utang. Pantes suaranya bagus. Mukanya rapi. Senyumnya tulus. Nggak punya utang, Nek. Beda kayak kita. Udah suntik rejuran di RH. Sebulan bagus. Terima tagihan utang. Penyok. Mikir utang. Mesti sharing. Mesti treatment lagi. Iya kan? Iya. Ini pengen deh. Aku punya cita-cita baru. Aku pengen hidup kayak Bu Widi. Nggak punya utang. Tuhan Yesus tolong. Amin. Amin. Udah suntik rejuran, terima tagihan, penyok lagi, mesti suntik lagi, posting lagi. Iya. Utang lagi, tagihan datang. Ini kartu-kartu plastik. Sialan. Gitu ya, Kak ya. Aku sih nggak gitu. Aku masih ada cicilan, masih ada hutang, ya. Tapi aku lagi mau latihan pakai suara lirih gini supaya ketika selesai siaran tidak lelah. Oh, Iya, karena aku sudah menentukan juga bahwa satu kata yang aku akan pakai sebagai my North Star, my guiding light itu adalah grace. Grace Anatomy. yang udah nonton Duet With aja tuh yang paham tuh interview kita sama Bener. Bener gitu kan? Bener nggak? Betul. Jadi mulai sekarang bisa jadi bercandaan ya kalau kamu lihat teman kamu di kantor gitu lagi capek, lagi terseok-seok memanage emosinya. Yang semangat sayang. Kamu tuh kekayaannya belum 5,4 T. Ayo kerja. Oke Kak, gitu. Iya, ya. Jadi udah nggak usah dikeluhin, nggak usah di curhat-curhatin, jalanin aja. Kita memang masih harus bekerja, Iya, betul. ya kan? Yes. Lu mau menyapa siapa pagi ini, Darling? Oh iya, udah jam 7:30 belum? Ya ampun, orangnya baru gabung 7:30. Ya jaga-jaga aja. Jadi kemarin tuh gue cerita. Kok cerita? Gue datang ke sebuah event. Namanya adalah MMA marketing event apa gitu. Jadi tempat kumpulnya orang-orang brand, tempat kumpulnya vendor-vendor yang menampung-nampung iklan gitu. Kemarin gue datang, acaranya di Park Hyatt. Oke. Ya, pas gue datang tuh lagi ada satu conference. Ini ironis menurut gue, tapi gue ketawa gitu. Membahas soal insight tentang Gen Z. Kan kalau marketer gitu ya, pingin tahu banget Gen Z tuh insight-nya apa sih? Gen Z tuh ngapain aja sih? Gen Z tuh apa yang dikerjain gitu ya? Ya kan? Lo kalau misalnya nonton conference gitu ya,
insight about Gen Z, lo mengharapkannya tuh gimana? Coba kira-kira, lo dulu. Mungkin gue akan berharap ada survei yang membawa kita menyelami kelakuan Gen Z itu kayak apa sih? Itu benar. Apa sih yang mereka cari? Benar. Nah, ini marketer mungkin lifestyle mereka tuh kayak apa sih? Benar. Apa sih keen interestnya Gen Z nih? Betul. Karena kan marketing tuh berhubungan sama behavior kan? Iya. Daya beli Gen Z itu kayak apa sih gitu? Lo mengharapkan yang membawakan materinya tuh gimana? Siapa gitu kira-kira? Siapa ya? Nah, siapanya nggak kebayang tuh. Nggak kebayang ya. Jadi materi Gen Z itu dibawakan sama bapak-bapak. Oh ya, pas dong. Oh, pas ya menurut lo ya? Pas, karena menurut aku ya kalau yang membawakan Gen Z dia bisa ada bias subjectivity nggak sih? Oh gitu. Kalau gue mengharapkan justru langsung datang dari sumbernya. Oh, dari Gen Z-nya yang cerita. Iya. Paling nggak ada 1 orang atau 2 orang Gen Z-nya di situ. Spesimen sampel gitu ya. Spesimen sampel. Oh. Kalau gue harapannya. Karena kalau misalnya bapak-bapak yang bawain terus gini, emang lu kumpul nih sama Gen Z gitu. Oh, berarti lu berharap Gen Z yang cerita mengenai tabiat mereka karena kalau bapak-bapak yang cerita, ya itu outside looking in. Korek. Itu kan sama kayak gini, kayak straight people judging the life of kaum minoritas. Lalu tahu apa? Lu tuh straight dari lahir. Ya, kecuali kalau lo memang dikenal bermain bersama kaum minoritas. Oh. Lo dikenal memang aktif dalam advocating gitu. Ya nggak sih? Iya, tapi ada yang bilang gini, tapi kan itu sifatnya analisa, Om. Oh iya, nggak apa-apa. Kan balik lagi, itu komentar aku dalam hati, gitu. Begitu aku lihat, lah, Inside Gen Z yang bawain begitu, gitu. Cerita. Oh, terus apa yang nancap di kepala lu yang bisa di-share tuh dari insight tersebut? Nah, gue sibuk sosialisasi. Abis begitu gue datang ditegrep orang, Bo. Lu sekarang di mana? Lu ngapain? Jadi lu ngerjain apa? Gitu. Gue gitu. Semua pada penasirun ya. Ih, rame dah. Ibarat kata tuh gue kayak apa gue press conference ya di depan ya gitu. Ih, mampui. Ini Iya udah kan? pesta kali lu. Tapi belum hire PR agency, belum punya key message. Jadi gue urungkan niat gue. Orang tuh sebenarnya bertanya-tanya gitu ya. Lu sekarang nggak punya kerjaan, apakah lu menjadi beban negara alias homeless? Bener. Apakah lo menjadi beban negara atau lo memang sudah kaya dari lahir? 5, gitu. Bu, kalau T itu tuh di atasnya M ya? Iya dong, Dave. Biasa aja muka lu kan, gue making sure. Iya, gue juga cuma senyum doang. 1 T itu berarti berapa M, Wet? 1 T itu, guys bantu gue, 1000 miliar bukan sih kalau nggak salah 1 T itu? Lo ambil 1 miliar aja, masih sisa. Iya, 1000 miliar 1 T tuh. 1000 miliar. Iya. Dan dia ada 5 loh. Tapi kan macam-macam bentuknya. Abang tukang bakso, mari sini. Aku tak tahan lagi. 1 mangkuk bakso, 500 perak. Kalau aku punya uang 5 T, dapat berapa mangkok tuh guys? Repot ya matematikanya. Gitu. Seneng ya ngomongin harta orang ya. Bo, nih ya. Kata Dedi gini, kalau di deposito bunganya 3,5%, dapat 200 M setahun. Itu deposito doang loh.
Bakso bulat seperti bola kingkong. Pimpong dong. Udah 7:30 belum? Belum. Aku juga ingin menyapa nih ya. Ada teman kita dari Bali juga, Devi. Hai Devi. Dari Mrs. Potter Bali. Terus dia tuh suka banget deh dengan pembahasan mengenai situasi Bali kemarin. Modern colonialism. Iya. Dia bilang, bahas lagi dong Kak, aku tuh termasuk yang mengalami itu. Kan semenjak dia pindah ke Bali, makanya dia berusaha sekuat tenaga Iwet katanya. Walaupun terseok-seok untuk mempertahankan bisnisnya. Karena sebagai pribumi, dia bilang gitu, dia merasa terpanggil untuk membuktikan gitu loh Wet. Membuktikan apa? Membuktikan diri bahwa gue tuh pribumi, gue orang Indonesia, ini tanah gue, ini negara gue. I think I also have the right to be here dan juga making business. Cuman kenapa terseok-seok? Karena modalnya nggak segede pendatang-pendatang. Dari ceritanya dia saat ini memang di beberapa tempat di Bali, itu yang punya villa, pemilik butik, pemilik usaha, itu warga asing, Wet. Iya. Dan itu kan menyedihkan ya, gitu katanya. Sebenarnya bagian itu sih menyedihkan karena ya udah mereka punya uang, kita nggak punya uang, mau apa, gitu kan. Tapi yang bikin Devi kesel gitu ya adalah mereka tuh katanya condescending kepada warga pribumi. Apa tuh arti kata condescending, Kak? Suka merendahkan gitu loh. Oh, condescending, look down. Kayaknya tuh warga pribumi tuh BODOH gitu loh. Oh, ya kayak khas kolonial ya. Iya, terus Devi tuh bilang ini, aku tuh sampai sering sekali Kak ribut, aku nggak terima Kak, orang kita tuh pinter-pinter Kak, yang kita nggak punya tuh mungkin cuman kesempatan sama uang, tapi orang Indonesia tuh pinter-pinter, aku paling nggak terima Kak kalau orang kita tuh dibodoh-bodohin gitu. Direndahkan, di condescending gitu ya. Iya, terus dia bilang gini, karena aku tuh berangkat dari pengalaman aku ya Kak, aku kalau keluar negeri, kayaknya kita nggak pernah merendahkan bangsa lain ya kalau kita visiting gitu. Ya satu mungkin kita sebagai turis ya, dua mungkin memang at the back of it kita nih memang agak minder wardah ya, dan mungkin kita bangsa yang ramah gitu. Jadi kita nggak punya, it's not in our gene untuk merendahkan bangsa lain. It's either ramah tamah, minder wardah, atau emang mentalnya mental dijajah aja udah. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Makanya gue suka sekali dengan generasi sekarang yang mampu speak up, Wet. Tapi nggak rata loh mampu speak up itu, Dave. Nah, yang disayangkan itu. Iya, yang lo lihat kan yang di Jakarta. Betul. Yang sekolahnya sekolah nasional plus, yang sekolahnya sekolah internasional. Betul. Coba lo geser dikit deh ke Angke gitu misalnya. Iya. Ya kan? Atau ke ujungnya Tanjung Priok noh sana. Iya, Wet. Atau ke ujungnya Bekasi yang ada lautnya tuh. Kan di Bekasi ada laut loh. Iya. Iya kan? Geser dikit aja. Lo tahu nggak? Tapi jangan deh. Ini komentar geng duet bilang gini, kadang-kadang kita tuh terjajah oleh orang sendiri. Mungkin aku pengen nyolek ini ya, karena gue juga termasuk gitu ya. Makanya mungkin kita juga harus belajar untuk berhenti membeda-bedakan gitu kan. Gue tuh juga gitu ya, kalau dapat klien, kliennya bule, pinter nih pasti perusahaannya. Lah apa bedanya dengan klien pribumi? Harusnya klien pribumi juga harusnya gue memberikan respect yang sama gitu. Tapi kalau dapat klien bule tuh langsung yang kayaknya, ayo belajar gitu. Apa bedanya gitu? Iya kan? Orang pribumi juga banyak yang pinter-pinter loh. Iya benar. Udah 7:30 belum? We need to fix our mindset. That's true. Si botak dia cuma nungguin jam 7:30 doang, nggak ada sumbangsinya lu. Nanti gue abis 7:30 gue cerita soal modern kolonialism. Masih 10 menit udah cerita aja sekarang apa sih? Ya dah. Jadi kemarin itu kan gue datang ke acara MMA itu ya. Terus udah gitu ngobrol-ngobrol lah kita kemarin. Kemarin tuh ada 2 yang menarik perhatian gue. Satu adalah everywhere.id. Jadi everywhere.id ini sistem. Lucu deh.
Lo kalau lihat Megatron, Videotron, kan lo cuma lihat doang ya. Atau misalnya lo di live ada TV gitu kan lo cuma lihat doang ya. Menampilkan iklan, tayangan-tayangan, bener nggak? Bener ya? Kalau si Everywhere ID ini, Bo, bisa membuat si Megatron, Videotron, sama TV-TV yang di live itu bisa berkomunikasi dua arah. Hah, gimana? Lucu nggak menurut lo? Lucu. Lucu ya? Gimana tuh maksudnya? Kalau komunikasi dua arah di layar tuh gimana kita ngetik gitu di situ komentar? Kagak. Jadi misalnya nih ya, lo bayanginnya sekarang misalnya di lift deh. Di lift gitu ya. Di lift kan suka ada tuh TV-TV yang nampilin iklan-iklan. Nah, kalau lo tempelin si alatnya everywhere.id ini, terus nanti ada siarannya, si penyiar itu bisa nyapa lo, Mas Dev, baru pulang ya? Antara seru sama tekotek ya, nih anjir siapa gitu. Iya. Kalau satu lift isinya rame, terus yang disapa cuman kita gini, Mbak, kasihan teman-teman aku yang lain dengan Mbak siapa? Itu bisa. Terus lo gini, sapa yang lain dong. Lo bisa ngomong. Nanti dia bilang, oh yang lain selamat malam, aku belum kenalan soalnya gitu. Oh wow. Bayangin, lo pernah ke Bundaran HI dong? Pernah. Banyak dong LED Videotron di situ kan. Di Plaza Indonesia ada, di Mandarin ada, di GI ada, bener nggak? Iya. Kan menampilkan iklan, menampilkan apa gitu ya. Tiba-tiba lo muncul di situ, terus lo menyapa, hai warga Bundaran HI, gitu. Terus tujuannya apa? Hiburan aja? Bukan hanya hiburan. Kalau buat di marketing, kan lo dengan kayak begitu bisa mengajak orang untuk membeli produk lo. Oh, jadi gue bisa tuh tiba-tiba, aku punya kerupuk babi nih, beli yuk, bisa? Bisa. Beriklan. Kalau mau MC wedding, telepon manajer aku ya, gitu. Bisa. Boleh? Boleh. Oh, jadi kayak bayar slot iklan dong? Bayar slot iklan kan memang platform. Nah, abis kan Everywhere Get ID, gue pikir kita bisa nanya apa gitu. Everywhere.id maksudnya lo bisa ada di mana-mana muncul gitu. Oh. Bayangin kalau misalnya kita nih bikin meet up gitu ya. Kan kalau meet up kita ke seluruh Indonesia mahal ya. Mahal. Iya kan? Nah, lo tinggal masuk ke situ, misalnya nanti dia punya alatnya di food court, di kafe-kafe. Tinggal pasang layar terus halo gitu. Wow. Lucu ya? Everywhere.id. Terus satu lagi lucu, kemarin tuh banyak solusi-solusi yang berbasis teknologi. Ih, bagus nggak tuh? Ya, solusi berbasis teknologi. Nah, yang lucu adalah ada satu perusahaan namanya Slickflow. Slickflow. Ya, Slickflow ini perusahaan dari Hong Kong. Dia ini apa? Dia ini bisa membuat sebentar ya, gue berusaha merangkai kata-katanya jadi gampang. Membuat pesan-pesan yang masuk ke direct message lo, ke WhatsApp lo, kemana segala macam, berkumpul di satu tempat sehingga lo nggak perlu buka-buka aplikasi. Wow. Wow, ini berguna buat geng duet, guys. Oh. Jadi direct message yang masuk ke Instagram lo, masuk ke gram gue, masuk ke WhatsApp grup gitu ya. Terus abis itu lo punya data-data, nomor telepon segala macam, itu masuk jadi satu. Jadi lo tinggal balas dari satu aplikasi aja. Lo nggak perlu buka gram, lo nggak perlu apa. Jadi engagement bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Ih, gila, canggih, oi. Canggih nggak? Omni channel katanya. Iya. Jadi omni channel dikumpulkan dalam satu tempat platform. Keren ya? Wih. Nggak bahaya katanya. Enggak, karena kan basisnya pakai apa, encrypted ya kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada kebocoran data. Karena mereka tuh cuman menyatukan aja sebenarnya. Oh. Gitu. Nah, si orang yang ngerjain ini suka dengerin kita. Namanya Brian. Hai Brian. Masih muda. Hebat banget sih lu, Brian. Iya, cakep. Single. Nggak tahu dong, masa gue tanya.
Terus si Brian, terus gue kemarin gini, Brian sama Rizky kemarin Single. nggak tahu. Terus ngobrol lah gue, ngobrol gini, gue nanya. Terus dia ngomong, iya Mas Iwet, aku tuh suka nonton Mas Iwet di TikTok tiap pagi. Terus gue gini, yang bener. Terus dia bilang, iya, gitu. Ih, kan dia cuma nontonin lu pas bagian gua layarnya ditutup kali. Iya, itu udah pasti. Terus gue bilang gini, lumayan ya, gue kalau di sini ngobrolnya kayak pinter ya, beda kalau di live ya, gue bilang gitu. Iya Bo, dia suka nontonin kita dari Slick Flow ini. Gue suka bingung deh ya kalau orang-orang pinter gitu nontonin kita tuh, mereka nggak dapat apa ya, Bo? Atau mereka tuh mengharapkan apa ya kira-kira ya? Bakso bulat seperti bola King Kong. Ya kan? Karena kita kan obrolan itu nonsens ya. Kita tuh obrolannya nonsens sama nonstop kayak Bis Lorena. Bener. Gitu, Bo. Terus gue cuman gini, oh iya, tapi gue udah terkesima banget sama si Slick Flow-nya ini. Terus gue kayak, gimana caranya? Ini gitu, gini. Ya gue gali aja dari dia. Bisa apa segala macam gitu. Hebat ya, Bo, orang-orang itu kepikiran bikin Hebat ya? usaha gitu, hebat ya? Iya. Terus gue cuman gini, wow, ini solusi banget ya, gue bilang gitu. Keren. Nah, sebetulnya ya Iwet tadi ngomong nyambung mengenai pengalaman Devi, Mrs. Potter Bali, terus juga Brian, Rizky gitu ya. Satu yang gue pikir gini, yang gue kagumi sebetulnya dari generasi anak muda zaman sekarang yang kan kita suka ditanya gitu ya, suka sirik gak sih dengan generasi muda? Gue suka sirik. Yang gue sirikin tuh adalah jiwa entrepreneurialship dari anak-anak zaman sekarang. Iya, gue setuju sama lo. Karena di sekolah sekarang, beberapa mungkin ya, kan diajarkan ya, Wet, entrepreneurship. Iya. Hah? Entrepreneurship. Entrepreneurship. Entrepreneurship gitu. Ya. Kalau maaf, dede-dede, di sekolah saya dulu, saya mah belajar suling udah jago banget di sekolah. Saya bisa bawa pianika ke sekolah, nilai saya A. Iya. Nggak Bisa bawa tromel isinya lauk lengkap sama sayur, nilainya A. Saya sekolah makan nasi pakai sambal roa aja, nem saya 55,5. Gimana kalau tuh sambal roa ditambah ayam, ditambah sayur, 60. Gue tuh nggak diajarin loh entrepreneurship. Ya emang nggak ada zaman kita, gila. Ya, jadi hanya beberapa teman-teman gue aja, Wet, yang memang kayaknya dari keluarganya tuh didorong untuk itu. Ada kan, gitu ya? Jangan tersinggung, ini pengalaman pribadi saya. Most of my Chinese friends waktu SMP, SMA itu sama orang tuanya diwajibkan, Wet. Jadi dia jualan kertas surat. David, lu koleksi kertas surat, beli kertas surat gue dong, gitu. Terus gue beli, gitu. Iya. Nah, sebentar, sebelum gue lanjut soal kertas surat ya. Si Brian ini sama Rizky masih Gen Z, Bo. Oh. Terus gue gini, ih seneng deh yang nonton gue masih muda, pintar lagi. Iya. Terus kemarin kumpul gitu satu meja, kan biasanya satu meja bulat kan di Park Hyatt biasanya mejanya standing gitu kan. Jadi kita ngambil makanan bukan duduk berdiri terus kumpul gitu. Sekelilingnya mereka tuh bapak-bapak semua, Bo, orang-orang marketing lama, laule lah ya. Terus abis itu ada ini lagi, ada suhunya marketing Indonesia, Bapak agensi Indonesia, Mas Nanda Ivans. Hai Mas Nanda Ivans. Mas Nanda suka nonton TikTok kita? Enggak dong, Mas Nanda udah tua. Udah banyak juga orang tua di TikTok, gila. Bener. Terus mereka tuh ya, dua anak Gen Z ini dari Slick Flow ini ngadepin bercandaan kita, bawa bapak-bapak. Yang satu ada komentar gini, Slick Flow, dia jelaskan, iya Slick Flow ini base di Hong Kong gini. Terus ada satu bapak nyaut gini, Slick Flow dari Hong Kong. Terus gue gini, Mas, tua banget bercandanya. Terus merekanya gini, si Brian sama Rizky gini diam aja gitu. Mukanya kayak, gue harus berkata apa?
Lo dari Hong Kong. Emang dari Hong Kong? Dia juga kayak mau jawab emang dari Hong Kong mas, tapi kayaknya ini lagi bercanda ya. Oh nggak usah deh gue nyaut gitu. Iya. Sopan ya. Sopan. Terus ada lagi yang nyaut gini. Wah terus angkatan tuh sama alatnya segede gaban. Terus gue gini. Nggak usah disautin, udah deh. Terus mereka berdua masih gitu. Oke, saatnya gue silam. Terus ada yang bahas lagi, lo tau nggak asal kata segede gaban tuh dari mana? Gue bilang, ya Allah nih bapak-bapak udah. Dari Gaban kan, temennya Megaloman. Ternyata gara-gara di Dufan ada robot gaban gede banget. Terus orang-orang bilang katanya oh segede gaban tuh gara-gara ini. Terus gue cuman gini, gak penting infonya. Terus gue akhirnya kayak berusaha menengani si adik-adik ini yang udah kayak help. Gitu Nek. Nah nyambung nih soal kertas surat. Gue baru inget ya Dev ya, ternyata jiwa entrepreneurial gue itu terasah memang dari SD. Jadi dulu itu waktu SD gue adalah si anak, bukan Cina sih, yang nawarin kertas surat itu. Oh lu tukang jualan? Gue tukang jualan, gue jualan kertas surat sama jualan stiker. Sama kalau hari raya, gue bikin kartu. Gue gambar, gue bikin kartu pop up, gue jualan. 500 perak, 300 perak gitu. Jadi gue pulang-pulang bawa uang tambahan. Modalnya dari mana? Tanya dong. Modalnya dari mana? Ya malak bapak ibu gue dong, jelas. Ya kan? Gitu. Jualan lah gue dari kecil. Iya, jadi sebenarnya ya makanya orang tua tuh berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka di usia matang, usia persiapan sekolah dan usia sekolah, karena memang itu yang menjadi batu pijakan terhadap mereka saat manusia dewasa. Gue tuh nggak diajarin entrepreneur, tapi gue belajar. Wah, gue sih kalau dipupuk gue bisa jadi. Astagfirullahalazim. Gue tuh belajar. Gue suka lo dari duit mak bapak gue nek. Ih lu parah banget, jangan dicontoh ya, Min Choco Candy. Aku pun Gen Z, Om Iwet, Om Dev. Jangan. Dulu tuh kan kita suka beli kaset ya, Wet. Lu tau nggak? Lu hidup nggak sih zaman beli kaset? Hidup dong. Iya, kaset kan 7.500. Jadi kan gue tuh kan disuruh belanja bulanan tiap bulan. Nah gue suka nyatut, Bo. Misalnya gue belanja bulanannya supermarket 150, ntar gue bilang 160. Jadi gue punya 10.000 buat beli kaset 7.500. Sisanya gue buat jajan, gitu. Tapi ya, zaman kita dulu kayaknya hal-hal seperti itu sesuatu yang lazim. Ini gue tahu ya bapak ibu gue nonton gitu ya. Gue tahu banget bapak ibu gue nonton yang gue hormati. Dan baru saja mereka merayakan ulang tahun anniversary pernikahan ke-52. Zaman dulu tuh gue sering banget beli LKS, Bo. Lo masih inget LKS? Lembar kerja siswa. Iya. Masa nggak gue markup ya? Markup dong. Nah tunggu, ini geng duet pinter nih, geng duet pinter. Kalau lu markup, lu korupsi. Ternyata kalau gue yang gue lakukan, gue bukan apa? Just tip. Ibarat kata gini, lah saya tuh jual jasa, belanjaan bulanan, 10.000 tuh ongkos saya. Iya, lah kan mami papi mau enaknya doang di rumah, yang nyari angkot, yang pergi ke pasar, gue ya ada biaya belanja. Iya, jadi gue yang penjahat dong kalau gitu. Ya udah ketemu. Gue kepancing deh sekarang. Jadi sebenarnya gue tuh udah memulai just tip dari zaman sebelum orang pada just tip. Oh my god, lo seperti Marisa Anita, trailblazer lo tuh. Lo tuh memang one step ahead selalu. Aduh, ya ampun. Gitu, Bo. Kemarin gue acara gue. Yes, very Jadi excited. Brian sama Rizky dari Slick Flow, good morning. Solusi teknologi lo luar biasa sekali. I would like to propose a time to explore more about Slick Flow. Tapi itu juga yang gue janji gue terhadap diri gue sendiri ya. Karena gue tidak punya tempaan entrepreneurship.
Jadi gue tuh kalau diajakin bisnis, gue tuh sangat berhati-hati dan gue tuh kayak takut ambil resiko gitu. Iya apa enggak gitu, Web. Tapi gue kayaknya tahun ini ya, gue kan kemarin syuting Brunch with Dave edisi Chinese New Year. Dengan ahli baca baci. Pace. Pace. Bacanya pace, tulisannya bazi. Pace. Ya. Pace. Pace. Terus dia bacain melalui sio tahun, sio tanggal, sama sio bulan. Say. Tahun ini katanya gue tuh akan mendapatkan spotlight, Say. Ih. Bintang TikTok kurasa. Say, katanya jadi ayo berani ambil resiko memulai perjalanan baru. This is your year, dia bilang gitu. Ibarat kan katanya kalau 12 CEO itu mereka berjalan berbarengan menuju kayangan atau biar dapat kaisar gitu ya. Ya. Ya, ketemu kaisar ya, Bo? Apa sih, Bo? Bukan. Gini, sebentar. Jadi binatang-binatang ini dikumpulkan sama kayaknya dewa bukan kaisar gitu ya. Untuk mereka di absen. Tuh, nah binatang-binatang ini kemudian yang menjadi si urutan sio-sio itu. Nah, tahun ini sio Eke lagi dipanggil dapat waktu khusus sama si dewa gitu. Jadi enjoy the spotlight, make use of it gitu, katanya dia. Lu tahu nggak sih kalau sio kita itu sangatlah cocok sekali berdua. Masa? Iya. Sio tahun? Iya, lu kan ular. Ular? Gua ayam. Oh, lu ayam? Iya, kita tuh cocok gantet seada-adanya. Oh, lu ayam, Say? Iya. Chicken? Chicken, itu. Ani-ani. Lu ya tapi kan tuh ya lu sio tahun, gue sio bulan sama sio ininya tuh water tiger. Pemarah tapi hatinya ciut. Water tiger. Mengalir. Yes. Iya. Lu apa? Apanya? Sio tanggal sama sio bulan. Gue rooster sama naga. Rooster tuh kelinci ya? Rooster tuh ya ayam dong. Oh, lu naga? Iya. Oh, kalau naga memang hoki ya? Insya Allah. Nanti dilihat deh ya kontennya. Karena dia bacain satu-satu tuh. Insightful deh. Dia bahkan nyebutin sio yang tahun ini akan ketemu jodoh. Oh ya, siapa sih orangnya nih? Namanya Bernadette Bijou. Oh, orang baru nih, penerusnya Jenny Kumaladewi. Kalau Jenny Feng Shui. Lah ini apa? Pace. Sama, Mali. Sama dong. Tapi dia nggak menyentuh Feng Shui. Yang dia omongin itu ilmu Feng Shui. Iya, Chinese metaphysics. Iya, sama. Ngitungnya metodenya pakai pace. Iya, dan ini tuh lucunya ya, orang ini tuh Bernadette ini masih muda, Wet. Oh iya? Milenial kayaknya. Lu tuh tahu nggak sih gue pernah ambil kuliah Feng Shui? Serius kau? Wow. Waktu gue kuliah arsitek dulu, ada satu mata kuliah pilihan. Gue ambil mata kuliah Feng Shui. Oh. Yang ngajarin gue Master Feng Shui Indonesia, namanya Mauro Peraharjo. Oh, jadi lu memang punya ketertarikan terhadap hal itu ya? Kan gue emang dari lahir mistis. Klinik. Klinik gue tuh. Gue suka belajar weton, gue suka ngemut bunga kantil gitu. Itu udah pernah dibahas di Yolo, kok gue lupa ya. Iya. Kalau ini ada yang nanya, Bernadette namanya siapa? Di tag kok di konten Brunch with Dave, Bazar sama aku. Dicek deh yang. Karena nama Grammy juga repot. Kita kayaknya mesti undang nih ya. Di live aja, nggak usah di duet with. Jadi ngebahas soal gimana nih peruntungan tahun 2025. Kan minggu depan loh. Udah Imlek. Minggu depan Imlek, Say. Iya. Iya kan? Iya, lucu sih, insightful lah gitu, very insightful.
Iya, ngitungnya pakai metodenya namanya pace gitu. Jadi per tanggal 29 itu udah ular kayu. Betul. Gue tuh dulu belajarnya sampai bukan cuman sebenarnya gini. Ini ilmu nih. Lo jangan pernah kasih jam lahir lo sembarangan. Oh. Karena dari jam lahir itu akan masuk ilmu hitam. Oh. Ya. Jadi lo kasihnya adalah cuman tahun lahir, bulan, tanggal masih oke. Oh. Tapi begitu udah jam, kalau orang jahat itu masuk dari situ. Oh, ada Ricky Cuaca. Hai Ricky. Nah gue tuh nggak tahu jam lahir gue, lo tahu kan? Tahu. Susah juga nge-tracknya kan? Iya, gue katanya si Bernadette sama Sabrina Kairunisa, ditanya dong Kak sekarang. Yang mau ditanyain daripada koit. Mau nanya macam mana? Tapi kira-kira kayaknya sore deh waktu itu gue pernah di track. Oh gitu. Gitu. Ini kita jadi mau bahas soal modern kolonialisme nggak? Ayo dong, Wet. Lu nunggu apa sih? Nunggu tari-tarian tetabuhan? Iya, gue kan maunya pakai tanjidor dulu dibuka. Ada yang bilang gini, lihat aja dari akte lahir. Gue tuh nggak punya akte lahir. Yang berfungsi sebagai akte lahir gue itu adalah surat baptis yang kesian gak gue? Iya. Oh, jadi lu kalau diminta akte kelahiran, lu surat baptis yang lo kasih? Bisa? Bisa dong negara kita. Oh, boleh ya? Boleh. Itu gue baru tahu. Gue pikir akte lahir tuh wajib harus gitu. Gue nggak punya akte lahir. Jahat banget deh Bu VO, semacam girik ya Kak. Tapi memang iya. Kan girik tuh berarti tanah debat ya. Emang iya, masa lalu gue sama adik gue tuh didebatkan. Penuh perdebatan anjay. Anjay, kami keluar dari rumah keluarga kami tidak baik-baik saja. Baso bulat seperti bola King Kong. Semacam tanah girik anjir. Gue capek lagi deh. Orang gue mau gracefully kok. Udah gak usah sok gracefully, lu bukan Ibu Widi. Modern kolonialisme ya. Jadi si modern kolonialisme itu sebenarnya kita nggak sadar sekarang. Modern kolonialisme, neokolonialisme itu bentuknya kayak jaksa gitu, diajak nggak keraksa. Contoh, masuknya lewat apa? Lewat culture, budaya. I think we discussed this one time. Yes. Mengenai BTS waktu itu kayaknya ya. Yes. Iya kan? Lewat kayak misalnya K-pop-K-popan, K-drama-K-dramaan. Ya. Mereka benar-benar menginfluence pikiran kita bahwa wah ini keren banget, ini bagus banget, ini gue terhibur, gue suka banget, gue bla 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 bla. Mereka masuk lewat situ. They are changing our behavior gitu. Sebenarnya dari makanan juga loh. Exactly, persis. Contoh gitu misalnya, makanan sehat itu harus salad. Banyak loh makanan Indonesia yang sehat. Lalapan tuh juga sehat loh. Makanan Indonesia itu kolesterol. Banyak makanan Indonesia yang nggak kolesterol. Betul, betul sekali, betul sekali. Sampai ini balik lagi ya. Ini gue pernah kan ngomongin soal social symphony. Yeah. Social symphony itu kan salah satu istilah yang dipakai sebenarnya untuk mengorkestrasi propaganda. Film, lagu, drama, dokumenter itu masuk dalam propaganda kan. Jadi setelah mereka hajar dengan si budaya-budaya itu tadi, terus mereka bikin dokumenter karena lo makin suka nih sama budaya negara tersebut gitu. Dibikinlah misalnya dokumenter tentang makanan-makanan khas negara tertentu misalnya gitu. Hadirlah, kita ikut serta. Aduh emang bener-bener seru banget ya negara ini tuh, sehingga akhirnya mereka masuk tuh. Setelah itu nanti kita jadi pingin kesana. Oh, berarti dokumenter itu yang di Netflix yang gue lihat mengenai crispy fried chicken, ayam goreng di Korea itu kan, lu nonton deh dokumenterinya. Aduh kayaknya tuh nyes gitu, gue sampai gini. Aduh gila ya, gue kalau ke Korea gue harus nih makan ayam-ayam ini gitu. Ya kan?
Ya kan? Ada lagi Nation of Bangchan. Ya, ya. Ya kan? Nah, terus abis itu kita ke sana gitu ya, pergi segala macem. Terus nanti kita balik-balik dengan, aduh, aku emang makin cinta sama mereka. Masuklah mereka ke sini dengan produk-produk. Kita beli skincare tuh paling bagus Korea ya. Iya. Handphone tuh paling bagus Korea ya. Iya, iya, iya. Ini tuh paling bagus Korea ya. Mobil tuh paling bagus Korea ya. Oh, oke. Terus mereka masuk di sini bikin pabrik. Bikin ini, bikin itu segala macam. Menurut lo apa? Dulu, ini gue nggak cuma ngomongin Korea, Amerika juga begitu. Ya nggak? Kita kan dulu tergila-gila banget sama You've Got Mail, Sex and the City. Salah satu impian lo zaman dulu pengen ke New York nggak sih? Iya. Ya kan, gara-gara nonton Friends, gara-gara nonton Sex and the City, kayaknya New York tuh yang paling oke deh. Iya, iya betul. Sebelum itu LA tuh, Beverly Hills 90210. Iya. Kita dikasih mimpi gitu. Begitu gue berangkat ke New York, anjrit nggak sebagus yang di Sex and the City. Ternyata ya, Nek. Ya kan, bau, kotor. Ya nggak? Iya. Iya. Terus budaya juga gitu kan dulu kita. Pakai jeans. Iya. Itu modern colonialism. Nah, sekarang bentuknya beda lagi nih. Yang di Bali itu baru lagi tuh. Itu agak lebih kasar kalau yang itu menurut gue. Karena sebenarnya yang di Rusia itu kan lagi susah kan. So they bring their money ke sini. Iya. Pertanyaan aku ya, kalau mereka bisa membangun compound apa tuh namanya ya, properti sebesar itu, kan katanya disita karena nggak ada izinnya. Kok mereka berani ya kalau nggak punya izin bikin segede gitu dari awal? Ya nekat aja, karena mereka bisa ngobrol sama kan. Kalau di Bali tuh seinget gue, lu nggak bisa beli tanah orang, Bo. Nyewa kan? Nyewa kan. Karena itu kan tanah keluarga. Ya orang lu kayak dapat uang segitu depan mata, ngiler nggak sih? Iya sih. Bener nggak? Iya betul. Dan akhirnya gue melihat ya Iwet ya, sekarang ini tuh kan kemarin gue sempat miris gitu ya. Apa sih maksudnya kalau nggak viral, nggak tuntas? Lu suka denger nggak? Terpapar ya? Gue nggak tahu. Komentar-komentar orang-orang viralin gitu. Kalau iya. Terus kan komentarnya gitu, kalau nggak viral nggak tuntas. Gue tuh sebenarnya bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Oh, maksudnya tuh gitu ya. Untuk kasus-kasus tertentu yang baru hanya ketika kasus tersebut viral mendapatkan viral based policy, no viral no justice. Kalau nggak viral, nggak dapat perhatian orang, kayak nggak ada penuntasan gitu. Contoh, lu sempat lihat nggak sih kemarin? Itu juga gue sad sih sebagai orang Indonesia gini. Kok bisa ya gitu. Ada warga negara asing yang bikin konten dari Cina ya. Kontennya terus beredar viral. Dia bilang kayaknya ya, ini gue paraphrasing, right? Gue besok mau ke Indonesia nih supaya masuk airport gitu. Dia kasih lihat ada paspor. Siapin duit Indonesia warna merah 4 biji apa 5 biji gitu. Terus kasih lihat tuh dia lolos, nggak diperiksa, naknu, diantar, penjemputan, keluar. Terus sampai di luar dia bikin lagi, see it work every time gitu. Gitulah kira-kira. Terus within hours kayaknya ya itu jadi viral kemana-mana. Dan yang sedihnya adalah solusinya, at least yang gue lihat, warga Cinanya minta maaf. Gue tuh gini, I don't think that is the solution that we need, no? Iya kan? Terus kemarin juga ada satu turis Bali ya, turis Bali dari mana gitu ya, perempuan lah gitu. Gue nontonnya nggak pakai suara karena gue di tempat kerja. Dia kehilangan handphone, terus dia lapor gitu. Terus lapor, terus dimintain duit-tako 200 rebana. Terus dia cerita lah, videonya viral lah gitu. Nah, gue nggak tahu lagi tuh solusinya kayak apa. Terus yang sedih adalah baca komentar orang-orang yang nonton, netizen kita. Sedih loh, Bo. People are losing faith.
Iya. Now I Iya. understand, no viral, no justice. Iya. Oh ini Iya. maksudnya gitu. Iya. Iya. Gitu Iya. tadinya gue nggak ngerti Wet, apa sih maksudnya ya no viral, no justice. Oh ini toh maksudnya gitu. Kalau nggak viral, nggak malu, nggak diperhatiin orang, nggak diusut mungkin ya. Atau mungkin diusut tapi kita nggak dikasih tahu gitu. Gitu kali ya. Orang tuh sekarang tidak hanya pemerintah ya, pemilik brand, itu sangat takut sekali dengan sosial media, Dev. Sangat takut dengan sosial media. Dalam artian apa? Ini gue yakin banyak banget orang apa namanya, orang brand di sini. Mereka tuh to the point sampai menurut gue parno. Jadi begitu ada satu konten yang menyebutkan brand mereka, lalu kemudian viewsnya 100.000, viewsnya 20.000, 30.000, terus mereka panik langsung. This happens a lot gitu. Gimana nih? Termasuk juga perusahaan-perusahaan BUMN. Sampai kerap mereka membuat dan mengundang orang-orang untuk yang dianggap expert gitu ya, untuk menjelaskan soal gimana gue harus menyikapi viral things ini. Itu tuh menjadi sebuah fenomena sekarang. What should I do? Itu satu. Begitu juga pemerintah. Pemerintah tuh takut sekali, Bo, sama viral ini. Karena mereka menganggap bahwa virality ini is like a rapid wildfire ya namanya ya. Oh ya, I so agree. Bener-bener bola liar yang gue harus apa nih? Karena gini, kalau zaman dulu begitu itu misalnya terjadi di media, mereka tinggal kontak medianya, lalu kemudian di stop beritanya, atau kemudian beritanya si kantor berita ini membuat sebuah bukan berita apa namanya, berita klarifikasi, Release statement, berita klarifikasi lah intinya gitu. Tapi kalau sekarang tuh gimana caranya? Loh. Begitu ngeliat angka share udah 100 gitu ya, masa gue satu-satu nih? Iya. Bingung gitu. Iya. Dan oknum tuh kayak jadi apa-apa salahnya oknum. Oknum tuh siapa sih, Bo? Kok kita nggak pernah dikenalin? Semua ada oknum deh. Ya itu dia makanya. Cuma banyak sebenarnya hal yang bisa dilakukan untuk itu gitu sebenarnya. Iya. Jadi enggak, tapi maksudnya ya, my point is, now I finally understand apa yang dimaksud dengan no viral, no justice gitu. Walaupun I question apakah benar masalahnya diselesaikan apa enggak gitu. Karena menurut aku kayak fisioterapi aja gitu. Yang diatasi itu cuman managing the pain only gitu, bukan akar sakitnya gitu. Iya nggak sih? Betul. Gitulah kurang lebih kira-kira ceritanya. Kok jadi ke situ ya? Gak apa-apa, buat nambah-nambah. Gitu, Kak. Tapi positive sides-nya adalah orang tuh jauh lebih berani berkata jujur di sosial media. Ya karena lu pernah bahas ini, Dave. Iya ya. Karena ada screen yang menghalangi dia, yang melindungi dia, bukan menghalangi. Ada screen yang melindungi dia, jadi dia berasa kayak gue ngomongnya ke screen kan, bukan langsung ke orang. Begitu dia antepin depan orangnya, diem pasti. Gitu. Iya, lucu ya. Amazing what this screen does to our life. Correct. We are addicted to this small screen. Addicted to this screen. Kayak iya gitu. Gue tuh kan kalau komentar ya teman-teman ya, I purely because I don't know gitu ya. Mungkin teman-teman juga ngeh tuh. Kayak beberapa waktu lalu di postingan salah satu rekan kita, kenalan gue gitu. Dia posting
review skincare, terus di situ ada kata-kata yang oh kok sudah approve oleh titik-titik-titik gitu. Terus gue nanya, oh sekarang kalau beli skincare tuh approval dari titik-titik tersebut yang disahkan toh gitu. Terus jadi rame tuh diskusinya, enggak kak itu kayak tambahan apa gitu. Bepom masih yang ini anak-anak. Oh oke, oh gitu toh sekarang gitu. Gue baru tahu tuh, oh itu katanya grassroots kita tuh, kita sebagai rakyat kita cari pembenaran itu. Oh oke, lucu ya. Kita hidup di dunia yang kayaknya bingung gitu gue. Siapa yang harus gue percaya? Kan ini sebenarnya juga banyak yang belum paham sih Dave tentang fungsi-fungsi ini. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin produk atau kita ngomongin satu isu, nomor satu tuh kan ada yang menyebarkan. Lalu kemudian yang kedua harus butuh legitimasi. Legitimasi. Kalau legitimasi itu biasanya dikeluarkan oleh regulator. That's why you need endorsement untuk dari pemerintah, gitu ya, atau regulator lah. Lalu kemudian yang berikutnya ada lagi nanti validasi. Validasi itu datangnya biasanya adalah dari media. Begitu media sudah mengumumkan, valid nih berarti beritanya. Lalu kemudian yang berikutnya, validasi ini juga bisa berasal dari KOL, influencer. Oh itu validasi berarti ya? Validasi. Jadi yang kemarin lo lihat itu validasinya, si ini udah approve. Oh sifatnya validasi. Betul, si itu udah approve, itu validasi. Oh oke. Nah 3 hal ini sebenarnya atau 2 hal ini sebenarnya yang butuh untuk dikejar. Oh. Gitu. Makanya validasi ini kalau regulator kan udah jelas ya, maksudnya integritinya harusnya bisa dipegang. Ya. Makanya media sama KOL ini benar-benar harus menjaga integritasnya supaya ketika dia berbicara itu valid gitu. Oh, jadi 2 hal ini ya, regulator dan juga validasi itu. Oke. Iya. Nah, jadi Iya. those two are actually working hand in hand. Iya, tapi biasanya akan dibikin berurutan tuh. Jadi beritanya dulu dikeluarin, ceritanya dulu dikeluarin. Kalau di marketing atau di PR narasinya dulu dikeluarin. Setelah narasinya keluar, baru kemudian nanti regulator bekerja. Coba kita cek dulu nih. Kemudian dibilang, oh iya ini oke, ini benar, ini bla bla bla. Terus kita percaya kan bahwa oh ya pemerintah aja udah ngomong kok gitu. Baru kemudian diberitakan nih oleh media, oleh si KOL. Nah ini juga mesti yang valid. Problemnya adalah sekarang yang 2 jadi pegangan kita ini kadang-kadang goyang. Kadang-kadang kiding-kiding. Kadang-kadang kiding-kiding. Kayak media sekarang kita bertanya, ini media mana yang bisa gue percaya ya sekarang? Bener nggak? That's why pentingnya kita nih, KOL juga gitu. KOL kan banyak banget. Siapa yang bisa dipercaya? Gitu. Lu tuh pinter deh, Wet. Gue tuh seneng deh main sama lo. Dan bener loh, kata data survei itu lu kan dari Minangkabau ya? Gue tadi pagi baca gitu, Syaul ya, suku gue nggak masuk lagi. Tapi emang nggak bener. Ada tuh surveinya. Lu baca nggak? 3 Enggak, apa katanya? 3 provinsi tertinggi Indonesia yang paling banyak sarjana dari BPS, Oh ya? Badan Statistik. Orang Padang, Bo, paling banyak. Enggak, Batak dong. Oh, 1 Batak dulu. Top 3, 1 Batak, 2 Padang, 3 Bali. Sampai nomor 10. Bali juga. Sampai nomor 10 itu nggak ada Manado-Manadonya di situ, Wet. Kemana teman-teman gue ini? Sibuk badansa, Jongana. Ada tuh. Aduh, jadi terbukti sarapan nasi sama sambal aja nggak cukup, Wet. Gak ada Manado, Wet. Gue baca itu pagi-pagi subuh. Gue bangun kan subuh ya, Wet. Gue gini, pantes gue dodol. Gak ada di survei ini orang Manado. Banyakan sarjana tuh Batak, Padang, sama Bali. Bego deh. Padahal ya kalian tuh kan makannya ikan loh. Ikan itu buat orang-orang pinter loh.
Nah, gue bingung deh, Wet. Mungkin karena terlalu terlena kali ya. Too easy. Life is too easy. Iya ya, lu mau makan ikan lu dapat gampang banget kalau di Manado kan? Yes, life is too easy. Dan kerukunan di Manado tuh kan guyup banget, Wet. Iya, jadi kayak nyaman aja gitu. Ngapain gue keluar dari sini, orang enak banget di kampung. Iya, lu susah, keluarga lu banyak, lu hidup kok, Nek. Iya sih, iya. Tapi lo tahu nggak, orang-orang Minang itu kebanyakan pressure lo dalam hidupnya. Karena, Dituntut untuk berilmu. oh, ya sama kayak teman-teman gua Batak juga begitu. Batak lebih parah daripada Padang. Encrot. Iya kan? Kamu bawa nama marga. Jangan bikin malu nama marga. Kamu belum apa-apa kalau belum punya anak laki-laki. Mampus lo. Iya, berarti lu belum apa-apa ya, Wet? Belum, Bo. Masih jauh gua mah. Kalau orang Padang harus punya anak perempuan. Oh, lu harus punya anak perempuan. Matriarkat kan? Ya lu angkat gua lah jadi anak lo. Bob. Untung gue tahan nih. Lu emang sama, kadang-kadang kiding-kiding kodong-kodong. Makin kesini makin kesono. Jangan salahkan gue ini orang Manado, nggak ada di survei. Kok lu dapet sih survei-survei begituan, Bo? Follow dong di Gram. Siapa BPS? Creative Fox, Fox apa USS gitu-gitu deh berita-berita gue. Ada. Dan itu surveinya dari BPS tuh. Iya, dari BPS. BPS singkatan dari apa sih, Bo? Badan. Oh, kita call a friend dulu ya. Badan apa ya? Badan apa statistik gitu. P-nya apa? P. Badan Pusat Statistik. Gimana sih lu sarjana? Biro Pusat Statistik. Biro, Mali. Biro tuh bukan badan ya? Ya mirip lah, sama. Itu juga ya. Gue mau ganti teman-teman gue. Kenapa tuh? Itu teman-teman gue tuh yang geng BB Cream itu. Kan pada sekolahnya di luar negeri ya, Wet. Kan kemarin gue gini, lu hari Senin yuk, hari Minggu yuk gitu main. Gue gini, nggak bisa gue hari Minggu. Mau ngapain? Gue mau Natalan apa sih kok Januari Natal BUMN gitu. BUMN apa tuh? Gue gini, ayo sekolah di luar negeri masa BUMN nggak tahu. Gue gini, Badan Usaha Medium Nasional. Aduh, mereka nggak tahu bahwa geng BB Cream BUMN apaan. Iya. Kesel deh, botoksnya kebanyakan. Ya ganti temenan gue. Otaknya ke filler kali tuh, Bo. Tuh, jadi kalau buat teman-teman gue tuh lumayan pinter loh, Wet. Sekarang lu tahu kenapa kita cocok main. Aduh. Itu deh. Besok hari Jumat ya, Bo? Udah ya? Oh, masa sih? Iya, ini kan hari Kamis hari ini. Long weekend loh. Ih, kacau loh. Bo, tapi yang lebih kacau lagi ya. Lu sadar nggak sih? Gue tuh berasa baru kemarin ngomong selamat tahun baru ya. Udah mau habis lo Januari, Bo. Gue tuh berasa baru minggu lalu lu ngomong gini, David, kita harus maju di 2025. Seminggu sekali kita meeting. Lu tahu nggak? Lu ngomong itu 3 minggu lalu. Terus? Kejadian kita seminggu sekali meeting. Kita semua sibuk dan udah 3 minggu berlalu. Maksud gue, time flies. Waktu adalah lalat. Waktu adalah lalat, gue setuju. Kacau loh. Terus kan semua pada nanya, mau kemana long weekend? Nggak kemana-mana. Tagihan kartu kredit gue liburan tahun baru aja belum dibayar. Mau kemana? Cicing gue di rumah. Sama tuh, gue juga kemarin gitu. Gue belum libur nih sama sekali. Kayaknya gue long weekend ini akan liburan Kayaknya gue mau ke Hong Kong deh, mendinginkan pikiran gitu dong ya. Karena kan Hong Kong nggak pakai visa, ya nggak? Hong Kong Terus apa loh, say?
terbang cuma 5 jam gitu kan. Gue cek tiket, ya Allah. Berapa Nggak kok? jadi. Berapa ke Hong Kong? Ekonomi class aja ya, ekonomi ya. Ekonomi itu startnya dari 5 juta. Ya, bolak-balik 10 juta. Belum nginep. Hong Kong kan terkenal hotelnya mahal ya. Iya kan? Hotel mahal. Itu tuh gue terakhir ke Hong Kong kayak kalau nggak salah 2018. Itu udah mahal. Ini sekarang 2024. Pasti lebih mahal dong. Xinjia katanya memang mahal harga tiket, Say. Betul, karena orang pada pulang kan. Oh. Orang pada pulang. Oh. Kan kalau Xinjia kayak lebaran kan. Iya, iya. Pulang kampung pada. 2025, tadi lu bilangnya 2024. Oh iya benar, maafin. 2025. Jadi gue kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau yang lagi cari promo 25 hours hotel pay to get 3 nights. Oh, jadi bayar 2 dapat 3. Iya, bayar 2 malam dapat 3 malam. Kenapa, Bu? Mereka nggak merugikan semenjak mereka sponsor siaran dia? Gara-gara kerja sama duet merugi jadi bikin promo. Aduh, deg-degan deh gue. Jehan, everything okay? Kita baik-baik aja kan, Jehan? Enggong. Emang lagi promo Xinjia, Mali. Promo Xinjia. Deg-degan deh. Pay 3 2 nights loh. Pay 2 3 nights loh. Oh iya. Lumayan banget tuh. Iya, apa staycation aja gitu ya? Iya. Dan lo tahu dong, nginep di SCBD itu kan menyenangkan ya. Bangun pagi tuh lingkungannya bagus, bisa jalan-jalan di Senopati, makan bubur Senopati. Terus abis itu bisa car free day. Gue kan cek-cek ponakan gue gitu ya. Yuhu, Emma Ethan, long weekend nih, apa rencana? Gue gitu. Gue seneng deh. Jawabannya si Emma gini. Tugas aku banyak banget. I am swamped with this and that. Gue gini, gue gak salah pilih sekolah. Cakep, Bapak Ibu Guru, mantap. Kasih mereka tugas, biar mereka nggak napas. Udah kelamaan mereka liburan, jadi tidak banyak tuntutan. Libur. Papi happy, yes? Yes, banyak. Gak perlu keluar duit liburan ini, yes? Cicing gue di rumah. Gue seneng banget ada yang motong ini kirim ke Emma sama Ethan. Hari ini libur lagi mereka, Syaul. Kok mereka libur sih, Bo? Emma libur karena anak di atasnya dia lagi ujian. Oh iya benar. Tapi seru ya ngobrol sama keponakan gitu ya. Arahnya kemana nih? Enggak, maksud gue lagi seneng mentoring ponakan-ponakan gue. Oh, iya. Kan Gilda sama Prita kan mau mulai masuk ke dunia kerja kan. Jadi kayak pelan-pelan tuh gue masukin, nih harus gini. Terus mereka tuh kan masih anak muda ya, Bo. Namanya juga kayak baru early 20 gitu kan, kayak masuk, wah meluap-luap. Aku nggak bisa diginin, aku nggak bisa digituin. Terus gue dengerin gitu gini, wah nih gue mesti omongin nih. Nggak bisa semuanya berputar di kamu, sayang. Nah, yang sulit dari menahan diri buat kita om-om ngobrol sama ponakan adalah, bener apa kata Pastor Alfi di gereja gue, mereka tuh butuh koneksi bukan koreksi. Itu gue setuju. Tapi koreksi juga harus, Dev. Tapi mereka tuh paling sebel buat dikoreksi. Caranya berarti ya. Yes, lo harus connected dulu sama mereka, Beb. Gue tuh ngerti. Iya, koneksi dulu baru koreksi. Kita kan dikit-dikit koreksi aja pengen. Nggak gitu cara makannya. Nggak gitu cara ngomong sama orang tua. Nggak gitu caranya. Nggak gitu. Ya. Setuju gue. You need to build the connection first. Baru mulai pelan-pelan diomongin gitu ya. Very well. Selamat menikmati hari kami. Iya. Nanti sore kita ketemu lo nggak? Insya Allah. Oke. Sampai besok ya. Have a very beautiful Thursday, everyone. Kamis manis. Bye-bye.